Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kita terus bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Kita memuja dan memujinya atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kepada kita jemaah, dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Rabbul Alamin. Maka itu diantara salah satu cara bersyukur yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah dalam ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Karena ternyata nikmat itu akan ditanya oleh Allah tabaraka wa taala. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yusalu an arba. Maka sejatinya kelak pada hari kiamat kaki seorang hamba itu enggak akan bergeser dari tempat berdirinya. Ketika dia dipanggil oleh Allah, kemudian dia disidang oleh Allah, tidak akan bergeser kakinya dari tempat tersebut sampai ditanya dia tentang permasalahan-permasalahan atau tentang 4 permasalahan. Di antaranya adalah an umrihi fi ma'afna, tentang umur yang diberikan oleh Allah, tentang kesehatan yang diberikan oleh Allah, tentang nikmat waktu luang yang diberikan oleh Allah, dia gunakan untuk apa hal-hal tersebut. Kemudian selawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita lanjutkan pelajaran dan kajian kita masih membahas tentang permasalahan Kitabul Adab yang dituliskan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz hafizahullahu taala. Dan sekarang kita sudah sampai ke bab, yaitu bab yang ke-15 dari kitab ini, yaitu bab adab-adab berpakaian dan berhias yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebutkan bahwasanya adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah semuanya disampaikan oleh beliau. Bahkan ketika beliau mengerjakan hajjatul wada, ketika beliau mengerjakan haji perpisahan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, hal ballagtukum, apakah aku sudah menyampaikan semua syariat Allah? Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikanlah ya Allah, ya Allah, saksikanlah ya Allah, ya Allah, saksikanlah ya Allah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyempurnakan, telah menyampaikan semua syariat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Allah tabaraka wa taala, semua adab, semua ahlak. Bahkan ditanya oleh orang-orang di luar dari agama Islam, di antara sahabat adalah Salman Al-Farisi. Maka orang-orang tersebut mengatakan, ya Salman, wahai Salman, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Nabi kalian mengajarkan hatal khura'a, sampai membuang air besar? Maka beliau mengatakan, iya, semuanya telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan agama Islam itu sempurna.
Inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang paling sempurna di sisi Allah kecuali agama Islam, agama yang mentauhidkan Allah, yang ada hubungan kita dengan Allah Rabbul Alamin, yang kita hubungan kita dengan makhluk, dengan manusia dan semua yang diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka di antara adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah adab berpakaian dan berhias. Di antaranya adalah ketika ada orang memiliki rambut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh hendaknya dia menjaga rambutnya tersebut. Hendaknya dia menyisir rambutnya, hendaknya dia memberikan sampo kepada rambutnya tersebut. Karena ini di antara nikmat, orang diberikan rambut itu adalah nikmat. Maka dia harus jaga nikmat tersebut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, maka beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu." Barang siapa di antara kalian yang memiliki rambut, maka hendaknya dia memuliakan rambut tersebut. Apalagi kalau dia adalah seorang perempuan. Maka sering kita mendengar istilahnya adalah rambut itu adalah mahkota bagi perempuan. Karena perempuan semakin bagus rambutnya, semakin lebat rambutnya atau dijaga keindahan rambutnya, itu akan membuat suaminya semakin betah, suaminya akan semakin cinta kepada dia dan seterusnya. Maka di sini jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, beliau mengatakan, maka disunnahkan bagi laki-laki untuk berhias atau menghiasi, membersihkan dan memperhatikan rambutnya. Begitu juga dengan perempuan. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Maka ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami untuk berziarah ke rumah kami. Ini di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suka berziarah ke rumah sahabat-sahabatnya. Dari mana beliau, kemudian beliau singgah di suatu tempat, maka beliau berziarah, bertemu dengan para sahabatnya. Dan ini ternyata dianjurkan ketika kita bersafar, kemudian kita mampir di suatu tempat, kemudian ada sahabat kita di tempat tersebut, maka silakan kita dianjurkan untuk mendatanginya, untuk menyapanya dan seterusnya. Kemudian tiba-tiba beliau melihat laki-laki yang rambutnya kusut. Maka beliau mengatakan, apakah ia tidak mendapatkan sesuatu yang dia gunakan untuk menata kepalanya? Dan beliau melihat laki-laki yang berpakaian kotor, maka beliau pun bertanya, apakah orang ini tidak mendapatkan sesuatu yang bisa digunakan untuk mencuci bajunya? Dan ini diantara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaga diri dengan kebersihan. Bahkan dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Hadis Arba'in An-Nawawi, maka beliau mengatakan at-tuhuru satrul iman, kesucian itu sebagian daripada iman. Maka kita berpenampilan bersih, rapi, ternyata itu bernilai pahala jemaah. Bukan hanya sekedar menutup aurat kita saja. Setiap kali kita merapi, menjaga aurat kita bersih, kita wangi, kita tidak mengganggu orang lain, itu berniat pahala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hal tersebut. Akan tetapi rambut tersebut tidak dihias. Maksudnya tidak dihias yang enggak dikasihkan warna-warni, kemudian dikasihkan apa. Ini bukan itu yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibersihkan dan dimuliakan secara berlebihan yang keluar dari batasan yang masuk akal, sehingga menyerupai wanita misalnya, karena berlebih-lebihan dia dalam menghiasnya. Kemudian memperhatikan rambut merupakan kekhususan bagi wanita. Maka laki-laki itu biasa-biasa saja, cukup dia hanya sekadar sisir, selesai, dikasihkan minyak wangi. Gak perlu kayak perempuan, dia harus ikat lagi, dia harus kepang lagi rambutnya, karena ternyata itu adalah kekhususan bagi perempuan. Dan laki-laki diharamkan untuk menyerupai perempuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha la'anallah al-mutasabbihina minar rijali bin nisa. Maka Allah melaknat orang-orang yang menyerupai dari kalangan laki-laki seperti dengan perempuan. Dan begitu juga dengan perhiasan yang lain kita sebutkan bahwasanya ada laki-laki dia memakai kalung, maka dilihat kalau itu memang kebiasaannya wanita, jangan pakai kalung. Ada juga laki-laki yang memakai anting-anting, maka dia lihat kalau anting-anting untuk khusus untuk wanita jangan dipakai, karena itu adalah menyerupai perempuan dan itu diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian disebutkan oleh Abdullah bin Mughaffal
Semoga Allah tabaraka wa taala meridainya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bersisir kecuali kadang-kadang saja. Yang enggak dibolehkan tuh kemana-mana bawa sisir. Sedikit-dikit rambutnya rusak disisir, sedikit-dikit rambutnya rusak disisir. Ternyata ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan dari Abu Humaid bin Abdurrahman, maka ia mengatakan, aku pernah bertemu dengan salah seorang sahabat yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Abu Hurairah menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 4 tahun. Maka sahabat tersebut mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk banyak bersisir tiap hari. Adapun mencukur rambut, yang pertama harus diketahui bahwa yang paling utama adalah membiarkan rambutnya dalam keadaan terurai hingga kedua telinga sebagaimana rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau disebutkan sampai ke bahu beliau. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang berpundak lebar, jarak antara pundak beliau jauh, dan beliau memiliki rambut yang mencapai daun telinga, agak tebal rambut beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diriwayatkan dari Imam Muslim, disebutkan bahwasanya rambut beliau sangat lebat jumuahnya, yaitu adalah hingga daun telinga, hingga daun telinga beliau. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, maka beliau di sini Syekh Fuad bin Abdul Aziz menyebutkan tentang masalah mencukur rambut. Maka terkadang ternyata ada hukumnya wajib mencukur rambut tersebut. Ada wajib ternyata jemaah mencukur rambut tersebut. Mana dia? Diwajibkan mencukur habis rambut itu ketika orang mengerjakan haji atau umroh. Jangan sampai antum pergi ke Mekah sana haji umroh cuman cukur sedikit saja. Ternyata bukan itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma arham al-muhallikin. Kemudian para sahabat mengatakan, al-muqassirina ya Rasulullah. Ya Allah, berikanlah rahmat orang-orang yang menggundul kepalanya ya Allah. Kemudian sahabat mengatakan, yang memendekkan ya Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma arham al-muhallikin. Maka rahmatilah orang-orang yang menggundul kepalanya ya Allah. Sahabat itu pun mengatakan, yang memendekkan rambut ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Allahumma arham al-muhallikin. Maka rahmatilah orang-orang yang menggundul kepalanya ya Allah. Sampai 3 kali. Kemudian sahabat tersebut mengatakan, al-muqassirin ya Rasulullah. Baru beliau mengatakan, al-muqassirin. Maka ketika kita menunaikan haji dan umrah, yang afdal, bahkan sebagian ulama mewajibkan hal tersebut, dia digundul rambutnya. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ada kalanya ternyata juga mencukur rambut itu ada hukumnya haram. Mana dia? Ketika dia mencukur rambutnya tapi berkaitan dengan ibadah atau akidah. Kadang ada orang yang rambutnya panjang kemudian dia mengatakan, oh ini sial. Akhirnya dia potong supaya menghilangkan kesialan. Maka tidak boleh seorang itu menganggap suatu benda itu sial, nggak boleh. Bahkan lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Isra dan Mi'raj. Beliau diangkat ke langit ke-7 oleh Allah tabaraka wa taala, kemudian beliau ditampakkan dari umat-umatnya yang masuk ke dalam surga Allahu Rabbul Alamin 70.000 golongan bighairi hisabin wal adab. Ada 70.000 golongan dari umat kita, dari umat Nabi Muhammad SAW, yaitu kita. Nanti disebutkan oleh para ulama, yaitu satu orang dari 70.000 golongan itu akan membawa 70.000 golongan lagi. Ada yang menyebutkan hal tersebut. Kemudian dari 70.000 golongan itu akan membawa lagi 70.000 golongan lagi. Mudah-mudahan kita adalah termasuk di antara mereka yang mana dia masuk surga bighairi hisabin wala azab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara cirinya adalah humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia tidak mudah tatayyur. Dia tidak mudah menganggap sial. Karena sial ini sebenarnya akidah kita, keyakinan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Karena yang memberikan kesialan itu adalah Allah, yang memberikan mudarat adalah Allah. Maka kita senantiasa berlindung kepada Allah Rabbul Alamin. Kalau kita ingin kesialan itu hilang, minta tolong kepada Allah tabaraka wa taala. Bukan melakukan ini, melakukan itu. Ada orang supaya Nyi Roro Kidul itu tidak marah, disembelihkan kepala sapi, dibuang ke tengah lautan. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Kalau datang tsunami, ya datang tsunami, itu kehendak dari Allah tabaraka wa taala.
Tidak ada yang akan bisa mencegah sesuatu ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menginginkan hal tersebut kecuali Allah Jalla Jalaluhu yang bisa mencegahnya. Maka nggak boleh orang ketika rambutnya panjang kemudian mungkin kesusahan dia dengan hal tersebut, tapi dia berkeyakinan untuk memotongnya supaya kesialannya juga terpotong. Maka ini tidak boleh. Hukumnya adalah haram. Apabila tujuannya untuk beragama atau beribadah selain ibadah haji dan umrah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang dari kalangan saudara kita, orang-orang sufi. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka. Kemudian juga berikutnya ada kalanya ternyata mencukur rambut itu hukumnya adalah sunnah, yaitu apabila seorang yang dia dari luar agama Islam kemudian dia masuk ke dalam agama Islam. Orang yang dia masuk ke dalam agama Islam, nah maka dia disunnahkan untuk mencukur rambutnya yang tebal. Disunahkan untuk mencukur. Apabila telah berlalu 7 hari dari umur bayi juga, dia juga disyariatkan untuk dicukur rambutnya, disunahkan bagi walinya untuk mencukur rambut kepalanya. Kemudian dia bersedekah dengan ukuran timbangan rambut tersebut, atau apabila rambut telah sangat panjang yang telah melewati ukuran dari rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disunahkan pula dia untuk mencukur rambut kepala apabila orang yang mencukur menutup ketampanan atau yang menjadi sumber fitnah, sama saja bagi laki-laki atau bagi perempuan. Ini dia dicukur karena ditakutkan nanti jadi fitnah, dikira dia perempuan ternyata dia laki-laki dan seterusnya. Nah, maka ini diantara kondisi-kondisi hukum-hukum mencukur rambut. Ada hukumnya sunnah. Di antaranya tadi kita sebutkan anak kecil yang baru lahir, maka disunahkan dia di hari ke-7 itu untuk dicukur, kemudian ditimbang dari jumlah berat rambutnya tersebut, kemudian disedekahkan. Kemudian ada juga hukum yang berikutnya boleh, yaitu apabila orang tidak mampu memperhatikan dan sibuk tidak bisa mengurus rambutnya, maka dia dibolehkan untuk mencukur rambut tersebut. Silakan, boleh, supaya dia tidak terlalu kesusahan, kemudian dia tidak sibuk, apalagi kalau nanti kepalanya rusak gara-gara tidak pernah dicukur, banyak kutunya misalnya, maka hendaknya dia cukur rambut tersebut. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan. Sekarang kita lihat ada anak-anak muda ini yang mencukur rambutnya dan semaunya. Ternyata aturan mencukur rambut ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai orang tua, kita harus memperhatikan bagaimana cukuran yang ada di kepala anak kita tersebut. Karena sejatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada model yang diharamkan ketika orang itu mencukur rambutnya. Apa itu? Model al-qaza. Ini enggak boleh. Maka diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang qaza. Dan dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, aku bertanya kepada Nafi, apakah itu qaza? Ia menjawab, mencukur sebagian kepala anak kecil dan membiarkan sebagiannya itu enggak boleh. Itu enggak boleh. Apalagi kalau ada orang yang dia dicukur semuanya, dikasihkan buntut di depan. Apalagi cuma juga ada di tengah-tengah itu diangkat ke atas, di sini botak semuanya. Atau mungkin ada yang cukurnya sudah bagus, cuman dia dikasihkan tanda petir di kepalanya. Tanda petir ini enggak boleh. Ini hukumnya haram karena dia mencukur sebagian, menyisakan sebagian. Ini enggak boleh. Kan dulu ada pernah tren kan, pemain bola yang kita senengin itu, dia pakai guntingan atau cukuran rambutnya itu dikasihkan tanda petir, dia cuma ikut tanda petir. Apalagi sekarang orang lagi dicukur ada tengah-tengahnya supaya ada garis tengah dari kepalanya dan seterusnya, maka yang tidak dibolehkan. Maka mencukur anak itu yang rata saja, jangan sampai dibiarkan separuh, dicukur separuh. Dan bahkan disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, qaza itu ada 4 modelnya kata beliau. Maka beliau mengatakan salah satunya adalah mencukur satu bagian dari kepala, dari sisi dan dari sisi ini. Ini enggak boleh. Sebelahnya dicukur, sebelahnya tidak. Dia ambil dari gumpalan awan, yaitu yang bergumpal. Kemudian yang kedua,
Ini tentang masalah koza secara bahasa, yaitu diambil dari gumpalan awan, yaitu yang bergumpal-gumpal. Maksudnya di sini adalah dia mencukur sebagian, kemudian disisakan sebagian. Kemudian yang berikutnya juga, yang kedua, mencukur tengahnya dan membiarkan sisi-sisinya, sebagaimana yang dilakukan oleh penjaga gereja kaum Nasrani, ini disebutkan oleh beliau. Kemudian yang ketiga adalah mencukur sisi-sisinya dan membiarkan tengahnya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang dia memiliki kerendahan dalam akalnya dan yang lainnya, atau rendahan, disebutkan oleh beliau. Kemudian yang keempat adalah mencukur bagian depan kepalanya dan membiarkan bagian belakangnya, semua macam di atas termasuk koza, kata beliau. Wallahu taala alam bisawab. Kadang ada anak kita cukur bagus kepalanya, cuman antum kasihkan dia kayak ekor di belakang. Atau mungkin kita sudah bagus lurus, tapi dia gondrongnya di belakang. Kemudian diikat cuma sedikit aja di belakang. Ini ternyata kata Imam Ibnul Qayyim, itu hukumnya adalah haram, maka harus segera dihilangkan. Kemudian di antara faedah orang yang ingin mencukur rambutnya, maka disunnahkan memulai dari kanan kalau memang bisa. Kanan dulu dicukur, kemudian baru dia nyukur sebelah kiri kalau memang bisa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan beliau ketika mencukur kepalanya, beliau mendahulukan yang kanan dulu, walaupun dibotak, maka dibotak sebelah kanan dulu, baru dibotak sebelah kiri. Nah, Allah Taala alam shawab. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Taala, yang ke-17. Maka beliau mengatakan di antara adab-adab berpakaian dan berhias, maka seorang dia dianjurkan atau disyariatkan, bahkan diwajibkan untuk memelihara jenggotnya, melebatkan jenggotnya, dan memotong kumis bagi laki-laki. Bagi laki-laki maka jenggotnya dibiarkan lebat, kemudian potong kumisnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hal tersebut. Karena di antara sunnah yang wajib diamalkan oleh seorang laki-laki adalah melebatkan jenggot, membiarkannya tumbuh, serta memendekkan kumis dan mencukurnya. Kenapa? Untuk menyelisihi orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir itu biasanya kumis yang ditebalkan, sedangkan jenggotnya dicukur. Ya Ustaz, bagaimana kalau sekarang ada orang-orang yang sekarang ini orang-orang luar agama Islam jenggotnya tebal-tebal, Ustaz? Apakah kita selisihi dia, jenggot kita cukur, kemudian kumis kita tebalkan? Kita katakan lah. Ternyata memang walaupun di antara ilahnya itu adalah untuk menyelisih orang-orang kafir, dan ini di antara sunnah Nabi. Memelihara jenggot itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita akan mendapatkan pahala dengan hal tersebut. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau disebutkan dalam sebuah kisah, di antara keutamaan orang memiliki jenggot itu disebutkan dalam sebuah kisah, Nabi SAW pernah bertemu dengan seorang sahabat yang jenggotnya cuma 3 helai doang jemaah. Maka Nabi SAW tersenyum melihat jenggotnya yang 3 helai tersebut. Akhirnya sahabat ini kok mikir dia, ini Nabi kenapa kok ketawa ngelihat jenggot saya cuma 3? Akhirnya mungkin karena dia beranggapan kayaknya Nabi terlalu risih ngelihat jenggot cuma 3 itu, dipotonglah jenggotnya yang 3 tersebut, dicabut atau dipotong. Keesokan harinya Nabi SAW marah. Mana jenggotmu? Kenapa engkau potong? Dimarahin oleh Nabi SAW. Kemudian ketika itu dia datang kepada Nabi SAW untuk bertanya tentang hal tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, kemarin ketika aku bertemu dengan engkau, kemudian engkau memiliki jenggot 3 helai itu, aku melihat bidadari bergelantungan di sana. Bidadari bergelantungan di sana. Berarti ini adalah keutamaan orang berjenggot. Walaupun dia cuma 3 helai, ada bidadari bergelantungan di jenggotnya. Bagaimana kalau jenggotnya banyak? Nah, ini luar biasa. Keutamaan bagi dia yang memiliki jenggot, dia jaga jenggot tersebut, dan ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian biasanya orang kalau berjenggot tuh biasanya agak lebih wibawa dia, agak lebih ditakutkan sama orang lain seperti itu. Nah, walaupun bukan itu yang menjadi hikmahnya, tapi di antara hikmahnya adalah itu ada di antara ajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu antara atau tanda-tanda cinta kita kepada Nabi SAW. Maka banyak di antara orang-orang mengatakan dia cinta kepada Nabi. Cuman sunnah Nabi itu dia tidak kerjakan, bahkan diejek. Ada kita katakan bahwasanya di antara sunnah Nabi memelihara jenggot. Apa katanya? Orang jenggotan ini, bahkan ada seorang kiai mengatakan bertambah panjang jenggot orang itu tambah bodoh dia.
Tambah bodoh, dia mengatakan hal tersebut. Padahal dia adalah kiai, dia sudah belajar sunnah Nabi SAW. Dia tahu bahwasanya Nabi berjenggot, tapi dengan hawa nafsunya dia mengatakan hal tersebut. Apalagi kalau kita mengatakan, oh orang jenggotan itu kayak kambing misalnya. Nggak boleh, hati-hati. Berarti kita menghina sunnah Nabi SAW. Meledek atau mengejek sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal kita mengatakan kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah, kalau memang kita tidak bisa berjenggot, maka jangan sampai kita ejek atau hina orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang dikatakan oleh Allah tabaraka wa taala, wa ma kana lil mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyar. Maka tidak pantas bagi seorang laki-laki yang mukmin, begitu juga dengan perempuan yang mukmin, kalau Allah sudah menetapkan suatu hukum, kemudian dia mengatakan ada pilihan enggak, ada pilihan enggak. Bahkan ada yang ketika dia diperintahkan untuk menutup dirinya atau menutup auratnya atau dia berjilbab, dia mengatakan ana belum bisa berjilbab sampai sekarang, padahal Allah yang memerintahkan hal tersebut. Maka seharusnya yang kita lakukan karena Allah yang memberikan nikmat, Allah yang memberikan kehidupan, kita bisa bernafas, kita bisa berjalan, kita bisa berkeluarga, kita bisa mencari nafkah, maka taati apa yang dikerjakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla dalalan ba'ida. Maka barang siapa yang dia tidak taat kepada Allah, mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Kemudian hadis-hadis yang memerintahkan agar memelihara jenggot dan memotong kumis itu sangat banyak sekali jemaah. Sangat banyak sekali, dan hadisnya adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa firru al-liha wa ahfu asy-syawarib. Panjangkanlah jenggot, kemudian pendekkanlah kumis. Anhaku asyawariba wa a'fu aliha. Maka hendaknya kalian menghabiskan kumis kalian, kemudian membiarkan jenggot kalian. Halifu al-musyrikina a'fu asyawariba wa a'fu aliha. Maka selisilah orang-orang musyrik, kemudian cukurlah kumis kalian dan pelihara jenggot kalian. Ingat, jenggot ini di antara sunnah Nabi. Tanda cinta kita kepada Nabi itu pelihara jenggot. Nah, itu di antara tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jurru syawariba wa arkhu al-liha khalifu al-majusa. Cukurlah kumis dan biarkanlah jenggot kalian, dan selisilah orang-orang yang atau orang-orang majusi. Kemudian yang lainnya pula. Kemudian disebutkan perintah Rasulullah SAW ini hukumnya adalah wajib, tidak ada suatu pun yang memalingkan kewajiban tersebut. Seorang mukmin tidak boleh menyelisih perintah ini. Kemudian yang kedua, perintah menyelisih orang-orang musyrik, dan telah diketahui dari nas-nas syariat bahwa meniru mereka adalah perkara yang haram. Maka oleh karena itu wajib bagi seorang muslim untuk segera kembali kepada perintah Allah dan Rasulnya, dan tidak menyelisihinya sehingga tidak terjadi fitnah atau mendatangkan azab. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, adab-adab berpakaian dan berhias yang ke-18. Maka disunnahkan ketika dia memiliki uban yang berwarna putih, dia sudah beruban rambutnya, boleh baginya untuk merubah warna uban tersebut. Boleh. Tetapi dia harus menjauhi warna hitam. Karena itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghairu hadza bi syai'in wa jannibuhu as-sawad." Maka rubahlah rambut-rambut kalian ini, tapi jauhilah dari warna hitam. Ini enggak boleh. Kenapa enggak boleh, Ustaz? Kan kita tambah lebih ganteng lagi kalau menggunakan hitam. Kita katakan ya sudah, itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau kalau cinta kepada Nabi, ikuti, udah sami'na wa ata'na, tanpa kita menyelisihi kemudian mengingkari hal tersebut selama itu adalah dalilnya sahih. Dan ini juga dalilnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian Imam Ahmad, Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah, dan semua mazhab sepakat dengan hal tersebut. Tidak boleh orang merubah ubannya dengan warna hitam. Adapun selain dari warna hitam maka boleh. Maka orang-orang yang rambut kepalanya yang telah berubah disunnahkan untuk merubah warnanya dengan mengecatnya misalnya.
menyemirnya misalnya, karena Nabi SAW mengatakan innal yahuda wan nasara la yasbuguna fakhalifuhum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, kata Nabi SAW, mereka tidak mengecat rambut-rambut mereka yang sudah beruban, maka selisilah mereka. Ini selisih mereka, dan kita diperintahkan untuk menjauhkan diri dari warna hitam. Kemudian di sini beliau menyebutkan ada syair faedah, wahai laki-laki yang ubannya dihitamkan supaya dianggap sebagai pemuda, berhentilah. Walaupun setiap burung merpati putih dihitamkan, tidaklah ia dianggap bagian dari burung gagak. Maksudnya itu, walaupun dia dirubah rambutnya jadi hitam, ya tetap tua, jemaah. Nggak bisa jadi muda lagi, nggak bisa lagi kinclong lagi kulitnya. Ya sudah, kalau memang sudah keriput tua, sudah tua sudah. Maka nggak perlu dirubah-rubah dengan aneh-aneh, apalagi itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-19, di antara adab berpakaian dan berhias di sini adalah pembahasan tentang masalah menggunakan celak. Maka ternyata bercelak ini disyariatkan jemaah, baik untuk laki-laki dan untuk perempuan, dan itu ternyata bermanfaat bagi kesehatan, dan diteliti ternyata bermanfaat bagi kesehatan jemaah. Tapi celak yang bagus jemaah, jangan asal-asal celak yang sekedar hitam-hitam dibuat dari arang mungkin bekas, atau dibuat dari hitam-hitam yang bau di bawah wajan itu dibersihkan, dikumpulin, kemudian dihitamkan ke matanya. Jangan, memang ada khusus untuk celak. Apalagi yang bagus itu dulu dikatakan adalah, atau orang-orang tua kita dulu kalau pergi umroh atau pergi haji biasanya bawa celak yang kalau dipakai itu terasa adem di mata. Terasa adem di mata, dan itu fungsinya untuk menyehatkan mata, kemudian membersihkan dari kotoran-kotoran. Begitu juga di antara celak ini juga untuk berhias bagi perempuan. Maka masya Allah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya sebaik-baik perhiasan yang bisa dipakai oleh perempuan ketika dia tidak ada yang dia bisa pakai untuk berhias. Dia nggak ada kincunya, dia tidak ada bedaknya, dia tidak ada yang lainnya. Cuman dia punya celak saja di rumah, itu dipakai, itu wanita itu indahnya luar biasa jemaah. Coba buktikan nanti antum yang punya istri, kemudian belikan celak, suruh istri antum pakai celak, itu beda rupanya dari sebelum dia pakai celak. Beda rupanya, tambah indah, tambah cantik. Maka perempuan ini disyariatkan kalau di rumah itu berhias, dia minimlah dengan menggunakan celak. Kemudian jangan segan dia menggunakan gincu misalnya untuk memerahkan bibirnya, sehingga bibirnya ini terus membuat suaminya tertarik kepada dia. Dia rawat mukanya dan seterusnya. Dan di sini pula juga anjuran bagi seorang suami, jangan pelit kepada istrinya. Kita ingin istri kita itu tambah cantik, kita ingin istri kita itu atau kita itu tambah betah di rumah, maka rawat istri kita. Sehingga kita ini nggak suka menela, menoleh di jalan. Kemudian kita menganggap orang di luar itu lebih cantik daripada istri kita, padahal istri kita itu lebih cantik. Cuman sebenarnya kadang-kadang yang membuat mereka kurang cantik di rumah itu karena mereka kelelahan mengurus anak kita, kelelahan mengurus kita. Maka sesekali antum buat dia lebih cantik, antum buat dia tambah cantik, sehingga dia tambah senang, dan kita pun akan betah di rumah jemaah, betah di rumah. Bahkan disebutkan jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, masih tentang masalah celak, dan ini bermanfaat bagi pengobatan. Orang-orang Arab terdahulu menjadikan sebagai pengobatan dan penyakit radang mata. Bahkan disebutkan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, disebutkan tentang wanita yang ditinggal mati suaminya, yang mengeluhkan matanya. Maka para sahabat menyampaikan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun menyebutkan tentang celak sebagai pengobatan untuknya. Dan bahkan disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Ilbasu min siyabikumul bayad." Maka pakailah pakaian kalian yang berwarna putih. Fa innaha min khairi siyabikum, karena dia adalah sebaik-baik pakaian kalian. Wa kafinu fiha mautakum, kemudian kafanilah orang-orang yang mati di antara kalian. Wa inna khaira akhalikumul ismid, maka sebaik-baik celak yang kalian pakai adalah ismid. Nah, ini besok dicari ismid itu celak apa itu. Yajlul basara wa yunbitus sya'ra. Maka celak ismid ini dia membuat penglihatan itu menjadi terang,
kemudian menumbuhkan rambut yang ada di matanya. Bulu matanya tambah lentik, tambah hitam, kemudian tambah tebal. Maka nggak perlu pakai bulu-bulu palsu, karena kalau palsu semuanya palsu jadinya. Nggak enak dipandang. Ada orang bulu matanya kayak sapu lantai, cuma saking tebalnya dipasang. Kamu nggak perlu itu, nggak perlu. Maka caranya adalah dengan menggunakan celak. Dia tempelkah, dia silakan dia taruh di matanya sebagaimana dia bercelak. Kemudian cari yang dia itu kualitasnya seperti ismit. Cari celak yang dia adalah celak ismit. Maka itu bagus kata Nabi SAW. Kemudian disunahkan ketika memakainya dengan bilangan witir, yaitu ganjil, yaitu bercelak pada mata kanan 3 kali, pada mata kiri 3 kali. Ini sekadar sunnah saja. Sunnah yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Atau pada mata kanan 2 kali, mata kiri 1 kali, yang semuanya menjadi ganjil. Kemudian catatan, maka laki-laki tidak sepantasnya menjadikan celak itu sebagai penghias. Ada orang menggunakan celak laki-laki bukan di matanya saja ditaruh, tapi di luarnya ditemi. Biar dia tambah cantik kelihatannya. Jangan, laki-laki itu harus perkasa dia, harus maco dia. Jangan sampai dia kayak lemah lembut, apalagi dia pakai lipstick, kemudian dia pakai bedak. Yang ini akan mengeluarkan dia dari apa yang diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Enggak boleh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini, wa alaikum al-ismidi fa innahu munbitatul sya'ri mudhibatun lil kida musfatun lil basar. Maka pakailah celak ismit, itu dapat menumbuhkan rambut, menghilangkan kotoran mata, dan menjernihkan pandangan. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir dari adab-adab berpakaian dan berhias, maka beliau menyebutkan di sini perhiasan yang diharamkan atas wanita. Maka Allah Subhanahu wa taala membolehkan wanita menjadikan beberapa perkara sebagai perhiasan seperti celak, wangian, daun pacar misalnya dia pakai untuk kuku-kukunya, semisalnya dari hal-hal yang digunakan oleh wanita untuk berhias. Dan Allah pula mengharamkan kepada mereka beberapa hal yang wanita jadikan sebagai penghias. Dan dia pada hakikatnya tidak sampai merubah ciptaan Allah yang telah Allah ciptakan atasnya, seperti al-wasyam, yaitu menggunakan tato. Ini enggak boleh. Menggunakan tato itu enggak boleh. Mentato, kemudian yang lainnya. Kemudian an-namas adalah mencabut rambutnya. Ada orang yang alisnya sudah bagus dicukur semuanya, dicabut semuanya, jemaah. Tambah jelek, bukan tambah cantik, dia tambah jelek dia. Tambah jelek, dan ini diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu juga dengan di sini at-tafalluj. At-tafalluj itu adalah disebutkan oleh beliau di sini, ya seperti an-namas kita katakan tadi, adalah mencabut rambut dari wajahnya, kemudian melukisnya, kemudian yang lainnya. Maka ini tidak boleh. Itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dicabut, kemudian jangan dikerik, biarin saja. Kalau memang pengen dia tambah tebal, maka gunakan apa yang memang dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan Allah Subhanahu wa taala melaknat al-washimat, al-mutawassimat, kemudian al-mutawassimi wal al-mutanammisat, kemudian al-mutafallijat, agar terlihat bagus. Ini enggak boleh, yaitu menyambung alisnya, orang yang menyambungkan alis, atau orang yang minta disambungkan alisnya, atau dia mencabut alisnya, enggak boleh. Kemudian orang yang menyambung rambutnya, ini enggak boleh. Nyambung rambut ini enggak boleh, apalagi nipu-nipu orang. Sudah rambutnya biasa-biasa aja ditebalkan rambutnya misalnya, enggak boleh, ini enggak boleh. Ini dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hal ini sampai kepada seorang wanita dari Bani Asad yang biasanya dipanggil Ummu Ya'qub. Ia pun datang dan berkata, sungguhnya telah sampai berita kepadaku bahwa engkau melaknat ini dan itu. Maka Abdullah bin Mas'ud pun berkata, mengapa aku tidak boleh melaknat orang-orang yang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang ada dalam kitabullah? Maka wanita itu berkata, sungguhnya aku telah membaca ayat-ayat yang ada di antara 2 lembaran ini, seluruh Al-Quran, namun aku tidak mendapati apa yang engkau katakan. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, jika engkau membacanya niscaya engkau akan mendapatinya. Tidaklah engkau mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kadang-kadang ada orang berdalil itu cuma menggunakan Al-Quran. Lah ini kan enggak ada hukumnya di Al-Quran.
Nggak ada larangan di Al-Quran. Padahal mereka itu tidak mengambil dari hikmahnya. Itu adalah perintah dari Nabi SAW. Dan ucapan dari Nabi itu ada. Dan ini di antara surat Al-Hasyr. Apa yang datang kepada Nabi itu yang diajarkan oleh Nabi, ambil. Apa yang dilarang, tinggalkan. Nabi SAW melarang hal tersebut. Tapi dia tiba-tiba datang mengatakan di Al-Quran nggak ada. Oh, hukum ini nggak ada di Al-Quran. Kadang ada kita mengatakan, oh ini kan nggak ada. Ini dimakruhkan di hadis saja. Di Al-Quran nggak ada. Coba cari keharamannya, nggak ada sama sekali. Dan dia menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini hukumnya adalah haram. Hati-hati dengan hal tersebut. Kemudian wanita itu pun berkata, benar, Abdullah bin Mas'ud berkata, sesungguhnya beliau telah melarang hal ini. Maka wanita itu mengatakan, sesungguhnya aku melihat sangat celaka apa yang mereka lakukan. Abdullah bin Mas'ud berkata, pergi dan lihatlah olehmu. Wanita itu pun pergi dan melihat, namun tidak melihat apapun dari hajatnya. Abdullah berkata, seandainya dia seperti itu, aku tidak akan berhubungan dengannya. Kemudian lafaz dari Imam Muslim, Allah melaknat al-wasima, al-mutawassima, an-namisat, al-mutawassiwat, al-mutamanni wa al-mutanammisat dan al-mutafallijat, agar terlihat bagus dengan merubah ciptaan-ciptaan Allah. Ini enggak boleh ya, khusus bagi kaum muslimat. Maka enggak perlu alisnya itu dicabut, kemudian enggak perlu bulu matanya dicabut. Bagaimana kalau dia rontok? Maksudnya dia rontok berarti kita enggak sengaja dengan hal tersebut. Kemudian menyambung-nyambung, kemudian dia memberi tato pada dirinya. Kadang ada perempuan itu biar tambah cantik dikasih tato alisnya, kan kayak yang tadi, dikerik semuanya kemudian dikasihkan tato. Maka ini tidak dibenarkan, karena ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis-hadis di atas menerangkan dengan jelas tentang masalah ini dan kerasnya ancaman hal tersebut. Namun banyak wanita yang melakukannya atau melakukan sebagiannya. Tidaklah hal ini terjadi melainkan karena lemahnya iman mereka. Karena lemahnya iman mereka, kemudian kecintaannya kepada Nabi juga lemah. Maka jangan sampai kita mengklaim cinta kepada Nabi tapi banyak syariat Nabi yang kita tinggalkan. Jika tidak, maka manusia mana yang mau menghinakan dan menyerahkan dirinya kepada kemurkaan Al-Jabbar, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya kami memohon kepadamu ya Allah keselamatan dan kesehatan dalam agama dan dunia kami. Kemudian catatan penting, laknat ini tidak dikhususkan bagi wanita saja, bahkan termasuk bagi laki-laki. Mereka menyambung rambut, mentato, mengukir gigi agar terlihat bagus. Kemudian mereka meminta orang lain untuk melakukan sesuatu dari hal tersebut. Dan pengkhususan laknat bagi wanita karena kebanyakan wanita yang melakukan hal tersebut. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini dia di antara adab-adab yang bisa kita baca pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini, yang bisa kita pelajari. Maka yang pertama kita sebutkan di sini adalah ketika orang itu memiliki rambut, maka silakan rambutnya itu dipelihara, dijaga, jangan dibiarkan kotor dia, apalagi banyak kutunya misalnya, dipelihara dia supaya tambah bagus. Kemudian disyariatkan bagi laki-laki untuk terus menjaga jenggotnya, jangan dipotong. Kemudian kumisnya lah yang dipotong, dibersihkan. Kemudian yang berikutnya adalah disunahkan kalau memiliki uban itu boleh untuk dirubah. Bahkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan hal tersebut. Berarti kita merubah uban kita berwarna-warni misalnya. Warna-warni boleh, hukum asalnya jemaah. Boleh, silakan. Yang penting bukan tambah nggak karuan gitu. Ada orang ngasihkan warna rambutnya kuning, tambah nggak karuan dia. Bukan itu tujuannya, supaya ya untuk menghilangkan warna saja. Tapi ya kalau tetap tua, nggak akan berubah kondisinya. Kalau udah umurnya 40 ya 40, nggak bisa jadi 20 dan seterusnya. Kemudian dia harus menjauhi warna hitam. Kemudian menggunakan celak itu bagus untuk pengobatan, maka silakan laki-laki perempuan boleh menggunakan hal tersebut. Kemudian perhiasan yang terbaik ketika tidak memiliki yang lainnya adalah menggunakan celak kaum muslimat, maka terus berhias di depan istri Anda, karena mereka adalah surga dan nerakanya Anda, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unzuri aina anti fa innahu jannatuki aw naruki." Maka lihatlah bagaimana posisi engkau dengan suamimu, karena suamimu itu adalah surga dan nerakamu. Ketika mereka ridho, mereka senang, maka kita dapat pahala, perempuan dapat pahala. Kemudian sang suami juga mendukung istrinya, jangan dicela, jangan diejek. Tiba-tiba istrinya pakai lipstik misalnya,
Kaget dia, tumben-tumben mau kemana kulit lipstiknya terlalu merah misalnya. Kemudian bedaknya terlalu tebal, jangan. Maka silahkan didukung istrinya dengan disiapkan apa yang dibutuhkan dari berhias tersebut. Kemudian di antara hal yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi wanita ketika berhias adalah dia tidak boleh mencukur alisnya, menyambung bulu matanya atau alisnya, kemudian menyambung rambutnya, kemudian mentato dirinya, karena itu diharamkan. Kemudian juga jelas tidak boleh menampakkan perhiasannya kepada orang lain supaya orang lain tuh melihat dia tambah wah misalnya. Karena sejatinya kita berhias itu khusus untuk suami kita. Itu yang kita harapkan. Jangan sampai kita berhias di luar supaya orang tertarik sama kita. Maka ketika ada orang yang mengganggu kita, ternyata kita yang lebih dahuluan marah. Karena perempuan seperti itu jemaah. Dia menggunakan perhiasan, kemudian orang-orang merasa tergoda dengan dia. Ketika dia digoda, dia marah. Maka bagaimana caranya? Engkau jangan berhias seperti itu sehingga tidak ada yang menggoda engkau. Berarti kita bau-bau dong Ustaz? Enggak. Kita bersih, kita mandi, kita jaga diri kebersihan kita dan seterusnya. Karena kebersihan itu adalah sebagian dari keimanan kepada Allahu Rabbul Alamin. Maka ini diantara adab-adab tentang masalah berpakaian dan berhias. Dan telah selesai, insyaallah kita akan masuk ke bab yang ke-16 tentang adab-adab berkendaraan dan berjalan. Ini mungkin dalam hal sehari-hari kita anggap remeh jemaah, tapi itu diajarkan oleh Nabi SAW dan itu adalah berbuah pahala. Maka jangan sampai meremehkan sesuatu yang kecil, karena bisa jadi yang kecil itu yang akan membuat kita dimuliakan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Sisanya kalau memang ada pertanyaan, tafadhol, kita buka pertanyaan. Kalau memang ada pertanyaan juga. Nah. Nah, ini dikembalikan kepada kaum muslimat tersebut. Mana yang lebih mudah baginya? Karena Allah tidak akan memberatkan sesuatu melebihi dari kemampuannya. Kalau dia panjang kemudian sisi rontok terus, kesusahan dia, maka silakan boleh dipotong. Cuman dengan izin suami. Karena suami ini ada yang senang rambut istrinya panjang, kayak ana jemaah. Ana diminta izin sama istri itu dicukur, dipotong rambutnya, ana enggak kasih. Walaupun dia rontok, ana belikan obat rambut itu kayak gimana. Ada yang kayak anggur itu ditetes, dipijat-pijat kepalanya. Maka suami juga pijat-pijat kepala istrinya supaya lebih enak. Karena antum senang dengan rambut istri antum yang panjang, nggak mau pendek, antum harus rawat dia. Jangan dibiarin rontok-rontok, ngomel-ngomel, nggak diberikan perawatan seperti itu. Maka jelas itu kembali kepada wanita tersebut selama tidak menyerupai laki-laki memotong rambutnya. Misalnya pendek sampai ke punggungnya misalnya. Dia masih kayak perempuan, tidak laki-laki, dipendek habis ya. Kemudian dengan catatan juga minta izin kepada suami. Karena sejatinya kan kita merawat rambut itu untuk mencari keridhaan suami. Karena suami-suami ini Masya Allah kalau istrinya rambutnya panjang itu luar biasa jemaah. Lebih cantik dari biasanya. Apalagi kalau ana jemaah ya. Kalau ana paling senang itu lihat istri ana itu kalau dia panjang rambutnya kemudian dililit. Dililit itu beda sekali kelihatannya jemaah. Ana senang istri ana itu panjang. Pribadi ana jemaah. Pribadi ana. Maka ketika dia mau mencukur, dia minta izin. Dan yang motong rambutnya pun kalau memang harus memotong, ana yang motong jemaah. Sampai mana batasannya? Oh, ana ridhonya sampai sini, ya sudah sampai sana. Dengan meminta izin kepada suami. Kan kita memang tujuannya untuk menyenangkan mereka sembari memberikan pendapat kita. Kalau kita potong ini lebih bagus, biar mudah dirawat, maka diskusi dengan suami tersebut. Hukum asalnya boleh selama perempuan itu tidak menyerupai laki-laki. Boleh untuk memotong rambutnya, boleh memotong rambutnya, silahkan. Apalagi dia kesusahan merawatnya. Maka kita katakan, ayo suami, ketika punya istri, rambut istri itu rontok, bantuin dia untuk menjaga rambutnya tersebut. Belikan obat, belikan vitamin, kemudian yang lainnya. Allah Ta'ala alam, dikembalikan kepada kaum muslimat. Mana yang lebih bagus?
Mau dia bersabar panjang rambutnya silahkan, gak jadi masalah. Dia potong juga silahkan, tapi dengan catatan izin ke suami dulu. Nah, ada yang lain, Fadal? Apa? Tanam rambut itu apa hukumnya? Apakah dia menyambung? Dilihat, dia nyambung apa enggak? Sekarang permasalahannya, ada bibit rambut kemudian ditanam apa sekedar di ini saja, dilubangin kemudian dikasihkan obat? Yang Anda tahu itu tanam rambut itu kayaknya dia kayak seperti nah itu menanam rambut. Nah, nanti Anda carikan insyaallah tentang permasalahan ini. Anda khawatir jawab-jawabnya juga nanti salah. Nah, Allah Ta'ala nanti Anda carikan. Yang jelas kalau dia tidak menyambung, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Bukan rambut yang biasa mati itu ditanam, bukan. Yang Anda tahu itu nanam rambut itu dia kayak dicucuk-cucuk, dilubangin itu, kemudian dikasihkan dia serum namanya itu, kemudian terus dipijit-pijit tiap hari untuk membuat pori-pori yang ada di kepalanya, karena pori-pori rambut sebelumnya itu sudah nggak bisa lagi. Akhirnya dia dikasihkan lubang apa itu sekarang ini, masya Allah. Kemudian dikasihkan dia obat supaya merangsang rambut-rambut yang di dalam itu, akar-akar di dalam itu menumbuhkan rambut lagi. Kalau seperti itu jelas kebolehannya, karena nggak ada unsur nyambung-nyambung rambut. Karena yang disambut nyambung rambut itu kayak seperti konde. Nah, ini nggak boleh. Atau mungkin ada orang agak tipis rambutnya disambung lagi pakai rambut yang lain. Ini yang nggak boleh. Allah Ta'ala alam shawab, nanti Anda carikan tentang pembahasan tersebut supaya lebih jelas. Insyaallah minggu depan Anda sampaikan. Nah, ada yang lain? Nah, jemaah wallahu ta'ala alam shawab, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita kemudahan untuk melaksanakan semua yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa berkeluh kesah. Mana yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Ini diantara cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa dikumpulkan dengan beliau, dikumpulkan bersama orang-orang soleh, dimasukkan ke dalam surga bersama orang-orang yang kita cintai, suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, dan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.